ya, tentang asas umum toksikologi dan antidotum ya. Jadi ada dua mata kuliah sekaligus yang saya akan berikan untuk pagi hari ini. Untuk suara saya kedengaran semua ya, Dek? Udah terpantul ya? Udah jelaskan suaranya? Jelas. Sudah jelas, Pak. Untuk mata kuliah pertama ya, untuk pagi hari ini adalah asas umum toksikologi. Kalian kan sudah diberikan materi ya tentang pengertian dari toksikologi ya oleh Bu Dea. Nanti kita akan membahas tentang asas umum toksikologi ya. Di mana asas umum toksikologi itu akan mempelajari tentang faktor-faktor ya yang mempengaruhi timbulnya efek toksik. Seperti timbulnya pengaruh berbahaya atau efek toksik racun terhadap makhluk hidup melalui beberapa proses ya. Jadi asas umum toksikologi intinya adalah mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya efek toksik pada pasien ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Dari segi proses itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Mungkin kita bertanya, apa tujuan kita untuk mempelajari asas umum dari toksikologi ya? Untuk melakukan evaluasi bahaya suatu zat, menentukan, memperkirakan batas keamanan suatu zat apabila dikonsumsi, serta cara-cara menggunakannya supaya tidak menimbulkan efek toksik seperti itu. Dalam mata kuliah ini secara garis besar kita akan mempelajari ya, di mana asas umum toksik itu meliputi kondisi efek toksik, di mana bentuk senyawa dan patologinya. Baru ada mekanisme aksi toksik yang terjadi, wujud efek toksiknya bagaimana, baru 4 itu sifat efek toksik atau pengaruh berbahayanya racun. Seperti itu. Jadi ada 4 pokok bahasan yang kita akan bahas untuk asas umum toksikologi. Yang poin pertama mungkin yang kita bahas itu kondisi efek toksik ya. Jadi kondisi efek toksik itu adalah salah satu penentu dari toksisitasnya suatu senyawa ya. Jadi keberadaan zat kimia utuh atau metaboliknya di dalam sel sasaran kerjanya itu keberadaannya atau efektivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh absorpsi, distribusi, eliminasi juga ya senyawa itu sendiri. Di mana senyawa toksik itu dipengaruhi oleh kondisi paparan dan kondisi makhluk hidup ya, dari subjek sama patologi dari makhluk hidup yang terpapar senyawa toksik seperti itu. Untuk paparan senyawa toksik itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ada seperti jalur paparannya, lama paparan senyawa toksiknya, asal atau waktu paparannya kapan, dosis yang terpapar berapa banyak, jenis paparannya seperti apa. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kondisi paparan dari zat kimia seperti itu. Untuk jalur peminjaman ya. Jadi jalur-jalur toksik itu sangat berpengaruh juga dalam proses terjadinya efek toksik ya, cepat atau lambat. Ada jalur intravaskuler, ada extravaskuler. Kalau untuk intravaskuler itu seperti intravetra, IC, baru ada extravaskuler, ada PO, inhalasi, sukutan, intramuskuler, intraperitoneal ya. Zat ini apabila melewati ambang batas minimum toksik itu berangsur bisa secara akan menyebabkan ketoksisan zat beracun. Jadi ada jalur-jalur paparannya ya. Untuk perbedaannya, jadi ini adalah tabel yang menunjukkan pada hewan coba kelinci ya, jalur paparan di mana sampai mendapatkan ED50, kematian hampir 50%. Intravaskuler cukup memberikan dosis yang cukup kecil ya. Jadi jalur paparan juga sangat mempengaruhi berapa dosis yang diberikan sehingga tercapai LD50.
ada intravaskular, HIV sama IM ya, SC sama oral. Bisa dilihat. Ini suara saya kedengaran kan semua? Terdengar, Pak. Ya. Baru untuk frekuensi pepejangan atau dosisnya. Jadi kondisi efek toksik itu juga dipengaruhi oleh dosisnya ya, frekuensi yang diberikan. Seperti dosis tunggal besar, itu dia tuh cepat toksisitas muncul, berbeda dengan yang berulang ya. Pasti lebih lambat tapi sulit hilang efek toksiknya, bisa mungkin menyebabkan gagal ginjal permanen seperti itu. Kerusakan hati, di mana faktor-faktor ini menyebabkan terjadi karena kecepatan akumulasi ya, kecepatan absorpsi itu lebih besar dibanding kecepatan eliminasinya, sehingga kadar toksik minimal itu lebih senyawanya melewati KTM-nya seperti itu, sehingga menimbulkan efek toksik. Itu kenapa frekuensi pembicaraan juga berpengaruh seperti itu. Baru ini contoh dari dosis tunggal dengan dosis yang berulang ya. Seperti berbeda efeknya pada benzen ya. Di mana benzen apabila diberikan dosis tinggi itu dapat menyebabkan terjadinya depresi pada sistem saraf pusat. Tapi apabila digunakan misalnya diberikan terus-menerus secara berulang dengan dosis kecil akan menyebabkan anemia dan leukemia ya. Jadi sistem saraf pusat mungkin efek toksik itu bisa ditangani ya secara akan menghilang secara perlahan, berbeda dengan paparan yang terus berulang ya. Toksis seperti benzen ini akan menyebabkan kerusakan yang cukup parah seperti terjadinya anemia dan leukemia yang sudah hilang efeknya. Kalau ini tempat terjadinya ya. Hmm. Jadi kapan toksis kapan toksisitas itu terjadi juga mempengaruhi tingkat kerusakannya. Pada saat ibu hamil ya, organogenesis itu biasanya organogenesis itu proses sangat penting dalam proses pembentukan ya, di mana apabila terpapar senyawa toksik yang berpengaruh pada saat terpapar itu akan menyebabkan terjadinya teratogenik ya pada uh, janin, sehingga menyebabkan kecacatan atau kematian. Itu sekritis. Jadi kondisi atau waktu terpaparnya juga berpengaruh ya. Biasanya pada proses platogenis atau pematang itu uh, kurang efek toksiknya itu kurang uh, merusak dibandingkan dengan saat terjadi organogenesis gitu. Kalau yang ini dosis peminjamannya ya. Jadi dosis juga berpengaruh ya. Tadi kan frekuensi. Ini adalah dosisnya, di mana kalau dosis normal dan tidak normal. Kalau dosis normal, dosisnya besar itu dia tuh menyebabkan, kalau ini maksudnya ya, ini misalnya senyawa misalnya suatu obat ya, apabila diberikan dosis besar itu bisa menyebabkan terjadinya efek toksisitas. Tapi diberikan efek normal itu juga bisa menyebabkan hipersensitif dan alergi. Seperti itu ya contohnya. Bagaimana kita tahu ya kalau untuk obat itu memiliki 3 efek ya, namanya efek terapi, efek samping, sama efek toksik ya. Kalau efek terapi itu adalah efek yang sesuai dosis normal ya, di mana didapatkan efek yang positif sesuai dengan terapi dengan tujuan obatnya. Sedangkan kalau efek samping merupakan pemberian dosis normal tapi menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti mungkin ada hipersensitif atau alergi. Kalau untuk zat beracun ini dilihat ada misalnya senyawa yang normal dengan dosis besar, kemungkinan itu akan menghasilkan senyawa beracun, baru sasarannya menyebabkan terjadinya toksisitas ya, ketosikan. Sedangkan kalau zat beracunnya itu tidak normal, itu bisa mungkin menyebabkan hipersensitif dan alergi. Kalau untuk jenis pempenyaran, jadi ada paparan ya. Ada yang disebut akut, subakut, subkronik, dan kronik ya. Untuk akut, pempaparan senyawa kimia itu selama kurang dari 24 jam. Jadi
masih kurang dari 1 hari ya. Contohnya kecelakaan kerja seperti menghirup senyawa beracun pada saat bekerja itu mesti dapat dilakukan pertolongan segera ya. Baru ada disebut dengan paparan jenis subakut ya. Itu paparan berulang saat kimia selama 1 bulan atau kurang. Jadi terjadi paparan senyawa toksik itu terus-menerus selama sebulan. Itu subakut. Kalau sedangkan subkronik, paparan berulang suatu zat kimia selama 3 bulan atau kurang. Sedangkan untuk kronik itu dia itu pemaparan berulang suatu zat kimia selama lebih dari 3 bulan. Terjadi akumulasi zat kimia dalam sistem biologis ini. Jadi dia itu untuk kronik itu cukup parah ya. Sudah lebih dari 3 bulan paparannya senyawa kimia pada si subjek dan terjadi akumulasi dalam sistem biologinya. Mungkin bisa menyebabkan kerusakan hati maupun ginjal. Jadi ini adalah jenis-jenis dari paparan ya, ada pembencanaan akut, subakut, kronik, dan kronik. Untuk kondisi efek toksik, jadi tadi saya bilang ya, jadi kondisi efek toksik juga dipengaruhi oleh subjeknya. Jadi keadaan contoh itu kondisi subjek hidup dari keadaan fisiologinya seperti berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Jadi itu juga dapat mempengaruhi kondisi efek toksiknya bagaimana. Baru keadaan patologinya, misalnya yang fisiologi dulu ya. Contohnya itu kayak umur. Pasien yang pasien anak-anak dibandingkan orang dewasa itu apabila terpapar dengan dosis yang sama pasti uh, efek toksiknya pada anak itu lebih besar ya. Itu juga contoh dari kendala fisiologi pada umur. Untuk keadaan patologi itu keadaan dari segi apabila pasien atau subjek yang terpapar toksik itu mengalami ada gangguan penyakit ya seperti saluran cerna, kardiovaskular, hati dan ginjal. Itu akan mempengaruhi juga kadar efek senyawa toksik pada subjek seperti itu. Apalagi mengalami gangguan hati sama ginjal ya, dimana kita tahu hati dan ginjal itu sangat berperan penting dalam proses eliminasi. Sedangkan toksisitas bisa terjadi karena KTM itu dosis senyawa toksik itu lebih besar ya absorpsinya atau di dalam tubuh itu lebih besar dibandingkan kecepatan eliminasinya seperti itu. Tadi untuk ini kondisi efek toksik ya. Jadi tadi mengingatkan kembali ada 4 poin inti ya. Ada jalur paparan. Jalur paparan itu tadi yang intravaskular dengan pasti berbeda. Jalur paparan lewat pernapasan dan lewat oral. Baru lama paparan ya. Lama paparan tadi itu yang dosis tinggi 1 kali dengan dosis berulang. Ada perbedaan ya. Baru waktu paparan pada kondisinya, terutama pada contohnya itu pada perkembangan janin, pada plasnek sama organ itu berbeda pasti respon toksisitasnya. Baru ada dosis takaran yang terkena itu pengaruh baru jenis paparannya ada akut, kronis ya. Baru ada tentang patologi sama subjeknya. Baru masuk ke mekanisme aksi. Tadi efek kadar toksisitas baru ada lanjut ke mekanisme aksi efek toksik. Jadi mekanisme toksisitas itu secara garis besar terbagi menjadi dua ya. Ada toksisitas toksik intrasel dan ekstrasel. Apa sih intrasel atau intrasel itu adalah toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metaboliknya dengan reseptornya secara langsung. Berarti senyawa kimia ini secara langsung berpaparan dengan subjek ya dan mempengaruhi fisiologinya, misalnya berdekatan dengan reseptor atau mempengaruhi sel-sel tertentu secara langsung. Sedangkan toxic extracellular merupakan toksisitas secara tidak langsung, di mana itu dia tidak bersentuhan dengan bagian sel atau langsung ya, reseptor atau enzim di dalam tubuh. Tapi dia itu mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tetapi dapat mempengaruhi pada sel sasaran. Jadi dia tuh kayak mempengaruhi udara, zat gizi
di luar dari sel sasaran, tetapi secara langsung akan mempengaruhi sel sasaran, di mana kita tahu udara, terutama oksigen sama gizi sangat berpengaruh dalam sel kita untuk hidup ya. Nanti mungkin dijelaskan berikutnya. Ini mekanisme dari luka intrasel ya, di mana ada zat beracun maupun media beraktif yang bersifat toksisitas, terjadi pemindahan atau pengikatan atau penggantian atau prosida dan lain-lain masuk ke dalam sasaran molekul ya, bisa secara spesifik sama non spesifik ya. Jadi maksudnya spesifik berarti dia itu senyawa kimianya itu menyerang pada satu sel spesifik, sedangkan non spesifik itu apa ya, tidak spesifik pada sasaran tertentu. Di dalam tubuh kita apabila ada senyawa kimia itu pasti akan dilakukan adaptasi sama perbaikan ya oleh tubuh. Tetapi apabila tidak bisa diakumulasi maka akan terjadi perubahan ya atau kekacauan dalam sistem fisiologi kita ya, di mana akan menyebabkan terjadinya proses biokimia, fungsional dan struktural ya, yang akan menyebabkan terjadinya toksisitas pada tubuh seperti itu yang mungkin yang membedakan luka intrasel. Ini adalah mekanisme efek toksik intrasel ya, di mana itu sifatnya langsung berperan langsung mengakar menyerang sel target. Baru sakim atau metaboliknya masuk pada sel sasaran dan menyebabkan gangguan seorgan ya melalui pendesakan ikatan kovalin, distorsi atau prosisida. Sebelumnya tubuh beratasi atau melakukan perbaikan. Jadi maksudnya poin ketiga itu tubuh itu pasti melakukan berusaha untuk mengakumulasi atau meratasi atau memperbaiki sel yang terpapar senyawa kimia itu toksik. Tapi apabila tidak bisa diakumulasi oleh tubuh akan menyebabkan efek toksik ya, di mana akan terjadi perubahan seperti biokimia, fungsional dan struktural yang akan menyebabkan terjadinya toksisitas pada subjek. Ini adalah contoh ya dari senyawa kimia memiliki mekanisme intraksel. Contohnya tetracycline atau chlorphenicol, di mana dia itu mengikat langsung ribosol sel. Baru antimikroba golongan sulfat, ia dapat menghambat sintesis asam folat. Baru ada juga radikal bebas ya, bisa menyebabkan prosida lipid atau protein. Baru ada insektisida atau pestia mengikat enzim acetylcholinesterase yang bisa menyebabkan bertumpuknya asetikol dalam signal sehingga memberikan efek kolinerik yang berlebihan pada tubuh. Baru ada juga racun kopra ular yang dapat berikatan dengan posin aktif netrovaskuler sehingga tidak dekat terhadap asetilkolin. Jadi ini adalah beberapa senyawa ya, toksik ya apabila yang bekerja secara intrasel. Seperti itu. Mungkin Anda mau ditanyakan, Dek, atau terlalu cepat? Ada mau ditanyakan mungkin? Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Oh, ini Untuk jalur paparan dari bahan toksik itu, apakah mungkin ya, Pak? Kan tadi Bapak menyebutkan ada inhalasi, terus injeksi, berbagai jenis injeksi, terus per oral. Apakah mungkin, Pak, kalau misalkan bahan beracun, bahan yang bisa menyebabkan toksik itu masuk melewati jalur topikal? Ya bisa, Dek. Pasti bisa ya. Sengaja maupun tidak sengaja ya. Seperti itu. Kalau jalur oral itu mungkin tanpa kita sadar ya. Ada mungkin yang mungkin bisa kanker ya. Ada yang keracunan singkong, ada juga keracunan jamur kan. Ada masyarakat kita yang kurang paham ya. Ada jamur yang bisa dikonsumsi dan jamur yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Itu ada beritanya. Mungkin kalau ada pernah lihat berita atau lihat artikel, ada warga yang keracunan makanan ya, yang mungkin sering kita dengar ada singkong, yang kalau tidak salah itu singkong ada cyanida ya, mengandung cyanida. Apabila tidak diproses dengan bagus, bisa menyebabkan keracunan. Baru ada juga jamur ya, kan
Tidak semua masyarakat, mungkin kita sendiri tidak bisa membedakan jamur yang bisa dimakan sama yang berbahaya seperti itu. Jadi ada yang faktor biasanya. Kalau yang bisa yang memang saya anu ya, atau ada acara makanan, acara seperti itu ya mungkin ya. Kalau yang inflamasi itu kayak anu ya, pestisida ya. Kalau pestisida itu kita tahu ya sangat kenapa di label penggunaan pestisida itu pasti disarankan untuk menggunakan pelindung, menghindari uh, pemberian melawan arah angin karena kan bisa terhirup secara udara. Seperti itu ya contohnya mungkin ya. Jadi pasti ada yang bisa sengaja maupun tidak disengaja ya. Kita memakan secara oral. Mas Rizky, Baik Pak, bagaimana? terima kasih. Ya seperti itu ya. Kalau yang paling sengaja mungkin yang kasus Cyanida ya. Mungkin kalau kalian dapat yang heboh itu. Jadi banyak faktor-faktor mungkin yang bisa terjadi. Jadi itulah pentingnya kita bisa sebagai seorang farmasi sendiri ya. Bisa membedakan senyawa-senyawa tertentu ya. Dari segi bau dan bentuk ya. Kalian kan sudah pernah mungkin bofar mungkin ya. Mencium aroma apa. Baru kimia bisa membedakan misalnya alkohol, aquades, dan lain-lain ya. Itulah perlu kalian perhatikan. Jadi pada saat kalian melakukan praktikum sangat penting untuk membedakan bau, terutama senyawa kloroform sama aether ya. Itu kan sebenarnya bersifat racun juga ya, sehingga kita harus sering menggunakan masker ya dan penggunanya seperti itu. Terus apa lagi ya? Yang kita masuk ke ini misalnya ada contoh ya. Tadi yang cyanida saya singgung ya. Jadi kenapa cyanida itu sangat berbahaya? Karena cyanida itu dapat berikatan dengan atom besi ya, bagian dari hemoglobin, sehingga akan mengganggu pernafasan sel produksi energi. Jadi apabila cyanida masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan berikatan dengan bagian dari hemoglobin, di mana itu akan mengganggu pengikatan oksigen ya, di mana kita tahu oksigen itu sangat penting bagi tubuh kita. Sehingga apabila kita kurang oksigen, secara langsung akan menyebabkan kematian kepada subjeknya. Seperti itu. Baru ada toksimodolisme yang berkaitan dengan ujung akson presinatif, colony prefer, sehingga menghambat pelepasan tagihan hambatan koloider. Ini tadi sama ya, sama di depan. Baru untuk mekanisme luka intrasel ya. Jadi ini merupakan paparan tidak langsung secara tidak langsung ya, ke bagian sasaran, tapi akan mempengaruhi. Jadi mekanisme tosis intrasel itu terjadi di mana itu dia mempengaruhi lingkungan sekitarnya ya. Saya dalam tabel di mana dia akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya seperti mungkin mempengaruhi keseimbangan oksigen, hara, di mana kita tahu contohnya itu nitrit ya. Nitrit itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi ya proses produksi energi sehingga dapat mengurangi oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Baru ada vitamin protein di mana kita tahu sangat berguna dalam proses pertumbuhan sel ya. Apabila terjadi pengurangan atau kekurangan oksigen, vitamin maupun keseimbangan elektrolit, itu akan secara tidak langsung akan menyebabkan kegangguan fisiologi terutama pada sel ya, dari segi molekuler akan menyebabkan kematian ya. Kematian sel yang cukup parah itu akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam tubuh ya, menyebabkan juga toksisitas, itu efek toksisitasnya. Seperti itu mungkin. Kalau untuk mekanisme toksik intrasel, kalau rinciannya itu seperti contoh itu kelangsungan hidup sel tergantung pada faktor lingkungan ya, di mana intrasel itu memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Jadi gangguan akan menyebabkan perubahan struktur atau fungsi sel. Itu melibatkan suplai oksigen, unsur hara, sistem pengaturan aktivitas sel. Jadi itu mekanisme dari toksik intrasel. Ini contoh gambarnya ya. Dia mempengaruhi sistem molekuler.
Ada yang tahu ya, kalau di dalam sel itu mitokondria ya. Mitokondria itu berperan dalam proses mengolah oksigen kalau tidak salah. Oksigen, di mana apabila mitokondria dalam sel itu terjadi mitokondria itu mengalami kerusakan sehingga oksigen itu kurang diserap ya pada sel sehingga menyebabkan kematian pada sel seperti itu. Baru C, ujung dari efek toksik. Jadi ujung efek toksik itu berhubungan dengan ujung dari efek toksik ya, di mana perubahan senyawa toksik itu bisa terjadi perubahan biokimia, fungsional, dan struktural yang terjadi dalam tubuh. Di mana ujung efek toksik dapat berupa gabungan dari 3 perubahan di atas. Kan tadi ada tabel yang menunjukkan apabila efek senyawa toksik itu masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi peristiwa biokimia, fungsional, dan struktural ya. Jadi perubahan struktural mungkin akan terjadi pertama, baru mungkin akan terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel, baru terjadi perubahan fungsional. Untuk pengertiannya itu, yang pertama itu perubahan biokimia ya. Jadi wujud efek toksik itu berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel, akibatnya adanya antar aksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversible. Biasanya terjadi penghambatan respirasi sel ya, perubahan keseimbangan cairan dan elektronik dan gangguan hormonal. Contoh sederhananya untuk perubahan biokimia itu seperti cyanida, di mana cyanida itu menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Jadi maksudnya ini seperti tadi ya, cyanida itu mengganggu perubahan biokimia, berarti dia tuh terjadi perubahan pada sel ya, seperti tadi cyanida yang dijelaskan, dia itu berikatan dengan atom besi ya pada bagian hemoglobin sehingga akan mengganggu pengikatan dari hemoglobin, secara tidak langsung akan mengganggu proses pasokan oksigen ya. Jadi oksigen itu berperan penting dalam proses penghasilan energi pada sel ya. Baru perubahan fungsional. Kalau untuk perubahan fungsional itu ujung efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostasis ya, sifatnya terbalik atau reversible, bisa kembali. Misalnya terjadi anosia ya, gangguan pernafasan, gangguan SSP, hipo atau hipertensi, hiperkalemia, perubahan konsentrasi, atrofi otak, atau hipo atau hipertermi. Contohnya itu ada pestisida ya, organofosfat, itu menyebabkan terjadinya kejang otot-otot pernafasan akibat penumpukan asetilkolin berlebihan karena hambatan enzim asetilkolinetrase ya. Jadi senyawa organofosfat ini mengaruhi secara fungsional fungsi dari, jadi maksudnya senyawa toksik ini mempengaruhi fungsinya ya, fungsinya. Karena seharusnya tidak terjadi penumpukan asetilkolin. Nah, jadi dengan adanya organofosfat itu menyebabkan terjadinya penumpukan. Penumpukan ini menyebabkan terjadinya kejang-kejang pada otot, seperti itu ya. Kenapa ada perubahan fungsional, mempengaruhi fungsi dari proses fisiologi normalnya. Baru ada perubahan struktural. Untuk perubahan struktural itu ujung efek toksik berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural bersifat dapat reversible maupun irreversible, bisa kembali maupun tidak ya. Terdapat 3 respon setiap karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Contohnya itu ada tetrasidin yang dapat menyebabkan terjadinya perlemakan hati, aflatoksin yang dapat menyebabkan netrosis hati. Jadi kalau untuk perubahan struktural, secara ringkasnya itu dia tuh dapat menyebabkan kerusakan pada organ tertentu ya, seperti terjadinya netrosis hati, contoh itu senyawa itu aflatoksin. Baru ada tetrasiklin, itu bisa menyebabkan perlemakan pada hati. Jadi bisa mempengaruhi struktur dari organ tertentu atau senyawa tertentu ya. Sel ataupun jaringan. Baru keenam itu sifat efek toksik. Jadi tadi kan ada yang disinggung ya, ada yang bersifat
reversible, ada irreversible ya. Terbalikan atau tidak terbalikan, maksudnya itu bisa kembali ke semula, kembali ke apa? Kembali ke sistem fungsinya semula atau tidak terbalikan seperti adanya kerusakan struktural ya. Ciri-ciri efek toksit yang bisa dikembalikan atau terbalikan itu bila zat toksit dalam tempat kerja atau reseptornya itu habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semulanya. Seperti kalau untuk senyawa organofosfat ya, apabila kandungan senyawa toksiknya di dalam plasma darah itu sudah habis, maka itu akan fungsi awal dari reseptor itu akan tidak terjadi penumpukan, akan kembali seperti semula. Itu terbalikan ya. Efek toksit akan cepat kembali normal. Itu ciri-cirinya baru ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan, absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Jadi tadi yang saya awal bilang kan sangat berpengaruh pada ACMI-nya, absorpsi, distribusi, sama eliminasi, metabolisme juga. Baru ciri-ciri efek toksit tak terbalikan atau irreversible ya. Terjadi kerusakan permanen. Contohnya itu tadi yang struktural ya, terjadi kerusakan pada hati. Baru paparan berikutnya akan menyebabkan kerusakan yang sifatnya sama, kemungkinan terjadinya akumulasi efek toksik. Jadi seperti itu. Jadi kalau hati dan ginjal mengalami kerusakan pasti akan menyebabkan efek toksik yang tidak diinginkan yang lainnya. Baru paparan dengan dosis yang sangat kecil dan jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efeknya dengan paparan dosis jangka pendek. Kalau yang poin ketiga ini yang kita yang pemberiannya tadi jumlah dosis dalam darah yang mempengaruhi itu seperti dosis tinggi sama dosis yang berulang ya. Dosis berulang dan jumlah kecil itu bisa menyebabkan kerusakan permanen ya, seperti kerusakan hati maupun ginjal atau jaringan lain. Contoh sederhana mungkin bukan senyawa ya, mungkin obat-obatan sendiri juga ya. Di mana kita tahu obat-obatan sebenarnya kan merupakan senyawa asing ya, yang masuk dalam tubuh kita ya, di mana bisa berupa sebagai obat terapi maupun sebagai senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Kenapa kita sebagai seorang apoteker harus berperan aktif dalam proses farmasi klinik ya, apalagi dalam melihat kondisi pasien yang terutama yang penyakit kronis ya, di mana kita tahu pasien dengan penyakit kronis itu seperti hipertensi, diabetes itu memiliki pemberian obat itu secara berulang ya. Di mana kita tahu dalam jangka panjang pasti apabila tidak diawasi pasti akan timbul efek yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi akan terpapar senyawa terus pasti akan menyebabkan memang respon toksiknya itu lama tapi bersifat sulit untuk hilang dibandingkan yang dosis besar yang cepat toksisitasnya tapi bisa kembali. Baru ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Poin keempat. Kalau ini contoh antidotum ya. Nanti kita bahas lagi antidotum. Jadi ada beberapa banyak antidotum di sini. Ada obat natroxon apa? Sudah habis ya. Jadi tadi itu ya untuk asas tosisitas, asas umum tosisitas. Jadi ada 4 kondisi efek toksik, di mana tadi ada jumlah kadar, jumlah jalur ya, mekanisme aksi obat, ada ujung efek toksik, sifat efek toksik. Ada mau ditanyakan deh dari 4 asas umum ini? Halo, ada mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Sedikit ya materinya atau terlalu cepat? Atau yang oke ya. Intinya tuh asas umum ya untuk
Kalau belum ada mungkin kita masuk dulu ke mana ya? Nanti. Antidotum dulu. Antidotum. Ada yang sudah tahu apa yang disebut dengan antidotum? Penawar. Oke, penawar apa? Penawar racun. Oke, penawar racun ya. Ini aja. Jadi antidotum ya adalah suatu agen atau obat yang berfungsi untuk meniadakan efek racun atau toksiknya ya. Jadi bisa sebagai penangkal mediasi efek baik dengan mencegah penyebaran toksik dengan mengikat racun atau menetralkan racun atau melawan efek dari efek dari toksisitas tersebut atau dengan menghambat atau mengkonversi toksin menjadi metabolit yang lebih beracun ya. Jadi pemberian antitodon itu tidak hanya menghasilkan pengurangan kadar dosis bebas atau aktif, tetapi juga menifikasi efek toksik pada organ akhir dengan mencakup penghambatan kompetitif, blokir reseptor atau antagonis langsung toksin. Untuk bagaimana cara kerja antidotum itu secara ada 4 ya, berdasarkan mekanismenya. Ada yang bekerja langsung pada senyawa toksin, senyawa toksik ya. Baru ada yang berhasil mengikat langsung, berikatan langsung dengan tempat, bisa tempat senyawa toksik itu berikatan seperti pada reseptor dan enzim. Baru ada yang bekerja dengan cara mengganggu mengurangi metabolis toksiknya. Baru ada langsung bekerja dengan cara menghambat dari efek toksis itu ya, toksisitas. Ya. Jadi untuk tindakan langsung pada senyawa toksin ya, itu dia itu mengikat, ada yang mengikat secara spesifik dan non spesifik. Jadi kalau mengikat secara spesifik itu seperti skirblase misalnya logam berat, baru ada imunoterapi juga bisa dilakukan, misalnya digosin dan terapi bioscavenging ya, misalnya senyawa organofosfat bisa dilakukan. Baru pengikatan non spesifik itu biasanya menggunakan arang aktif ya. Jadi kalau arang aktif ini bisa digunakan apabila pasien itu belum terlalu lama terpapar, kurang dari 24 jam ya, masih ada di lambung mungkin. Senyawa aktifnya bisa menggunakan arang aktif. Baru ada terapi intralipid sama obat non lipid bisa digunakan untuk pengikatan spesifik sama spesifik. Baru peningkatan eliminasi. Jadi bisa menggunakan alkalisasi urin ya, misalnya salisilat, fenobarbital bisa digunakan. Baru ada hemasorsi dengan menggunakan resin atau arang. Langsung kita lihat aja ya untuk pengikatan dengan reseptor. Jadi kalau untuk pengikatan dengan reseptor atau enzim, jadi efek toksik itu bisa terjadi apabila senyawa itu berikatan dengan reseptor atau enzim tertentu ya, sehingga menyebabkan reaksi yang menyebabkan toksisitas ya, seperti mengikat menghambat enzim seperti bisa etanol, metanol, eletin, klorokon itu bisa lakukan. Baru ada homepisol, metanol juga bisa. Baru ada blok kompetitif reseptor, contohnya tuh bisa di senyawa naproxen, masih detail ya. Bisa digunakan untuk opium sama kalau positif itu benzodiazepin. Kalau untuk
metabolic stimulus. Untuk menurunkan metabolic toxic itu bisa mengikat senyawa seperti M-acetyl-CoA ya. Seperti untuk overdosis paracetamol ya, di mana dia tuh bisa menurunkan metabolic toksiknya. Jadi kalau untuk penurunan metabolic toxic itu dia itu bekerja dengan cara mengurangi hasil metabolic toksik suatu senyawa ya, di mana berarti bisa menurunkan menjadi senyawa yang tidak toksik ya asalnya. Kalau menangkal efek itu dia tuh bekerja dengan cara berlawan dengan efek toksisitas yang dihasilkan oleh senyawa. Oh, kalau contohnya itu mungkin lebih jelas ya. Jadi tadi ada yang menurunkan toksinnya. Jadi ini contoh-contohnya. Antitodum yang digunakan untuk menurunkan kadar toksinnya. Tadi ada yang mengurangi penyerapan seperti arang aktif. Tadi saya bilang ya, di mana itu dia itu kurang dari 24 jam bisa digunakan. Di contohnya baru di mana dan kapan bisa digunakan? Di mana bisa digunakan untuk keracunan karmazepin, Dapsone, Ina, fenobarbital, dan diofilin ya. Baru untuk kapan digunakan, baru itu dalam 1 jam ya, 9 dapat. Ini kurang dari 1 jam ternyata dapat digunakan. Kalau untuk mekanisme aksinya, itu dia itu menyerap bahan kimia dalam beberapa menit setelah kontak. Berarti kalau untuk arang aktif bukan 24 jam ya, kurang dari 1 jam. Dapat dipertimbangkan untuk penggunanya. Sampai berapa jam ya? Berarti kurang dari 20 jam masih bisa. Baru untuk mekanisme aksi menyerap bahan kimia dalam beberapa menit setelah kontak. Baru untuk penggunaannya itu bisa dilihat ada dosisnya. Yaitu kalau lebih kurang dari 1 sampai 12 tahun itu bisa menggunakan 0,5 sampai 1,1 gram per kilogram ya, maksimal 50 gram. Untuk dewasa itu bisa 25 sampai 100 gram diberikan reaktif. Baru untuk pengikat flextos itu bisa menggunakan dimercaprol, itu diberikan untuk keracunan ETA ya. Juga bisa arseni, emas, sama merkuri digunakan. Itu dosisnya nanti bisa dibaca. Kalau imototerapi itu bisa menggunakan dikit sifat ya, fragmen dari antibodi spesifik untuk digosin ya. Berarti digunakan untuk keracunan dosis digosin akut ataupun kronis. Itu contoh untuk penurunan toksin. Kalau untuk menghambat reseptor SAM enzim itu ada beberapa contoh obatnya. Tertentu itu yang memblok reseptor komeditif tadi naloxone ya. Itu bisa diberikan pada overdosis opioid ditandai dengan depresi pernafasan yang mengancam jiwa. Baru untuk mesmas itu pastinya itu antagonis kompetitif pada reseptor untuk opioid ya. Dosisnya ada di sini bisa dilihat juga. Contoh lain itu ada flumazenil tadi ya, di mana dia itu untuk pengobatan penyerapan pengobatan koma yang diinduksi benzodiazepin tadi. Kalau yang untuk enzim ada juga blok enzim komedetik, contohnya obatnya itu antidodum itu fomebaxol, itu digunakan untuk keracunan metil alkohol dan ethylene glycol. Seperti ini. Kalau yang
mempengaruhi metabolit toksit itu tadi contoh itu MCT ya dapat digunakan, di mana itu digunakan untuk keracunan paracetamol ya. Seperti itu ya, nanti contohnya bisa dibaca sendiri ya. Ada mau ditanyakan Dek untuk contoh mekanisme antum? Jadi ada 4 ya tadi. Itu tadi materi pembuka aja. Kita ke materi untuk antitodum. Jadi tadi sudah ada ya tadi pengertian antitodum dan ada mekanisme dasar 4 ya. Jadi untuk sasaran terapi senyawa toksik ya. Jadi dalam terapi toksisitas dari 4 mekanisme itu kita dapat mengetahui ya, di mana sasaran terapi itu adalah dari segi akmenya ya. Pertama itu dalam proses absorpsi, senyawa itu dikurangi proses absorpsinya, contohnya dengan menggunakan arang aktif. Baru kalau dengan distribusi ataupun metabolismenya ya, itu berhubungan dengan ikatannya dengan reseptor ya mungkin. Baru kalau eliminasi itu mempercepat proses distribusinya ya, distribusi maupun eliminasi. Betul ya. Lihat. Jadi intinya kalau untuk saran terapi itu dia tuh berusaha untuk memperlambat proses absorpsi, mempercepat proses distribusi metabolisme ya. Kalau untuk metabolisme itu contohnya tadi yang perubahan metabolik menjadi tidak toksik ya, mengurangi metabolik toksik, baru kalau eliminasi itu mempercepat proses eliminasi dari senyawa toksik. Tadi ini sama ya. Ini ada lagi untuk klasifikasi antidotum. Kalau untuk klasifikasi antidotum itu menurut cara kerjanya sendiri terbagi menjadi ada kimiawi, farmakologi, dan fungsional. Jadi ada 3 ya. Ini contohnya bisa dilihat contoh sini. Untuk kimiawi ya. Ini tadi masih sama ya, contoh-contohnya sama mekanisme tadi ya. Jadi ini kita secara kimiawi, untuk secara kimiawi itu contoh itu zat yang membentuk pengilat kelat ya namanya. Contoh itu ada di perkarbonal. Itu untuk racun arsen, merkuri, dan tip. Jadi efek samping dari kasus itu ada takikardia, hipertensi, mual, iritasi lambung. Baru ada ETA efek untuk logam transisi. Jadi ETA juga dapat digunakan sebagai pengaruh pembentukan kelat ya. Contoh logam transisi seperti MA sama garam ya. Ini digunakan terutama pada keracunan PB juga. Baras tinggi bersifat netrotoksik terutama pada tubulus renal. Ini contoh-contohnya zat pembentuk kelat ya. Ada beberapa. Mungkin yang satu mungkin ya jelaskan. Contohnya itu devitrosamin ya. Di mana itu dia membentuk kelat dengan Fe yang diberikan, tunggu dulu, terbaca. Jadi intinya kalau untuk devitrosamin ya, itu membentuk kelat dengan Fe, di mana nanti metabolismenya itu akan dihasilkan melalui ginjal dalam urin berwarna merah. Di mana kita tahu Fe yang berlebih itu menyebabkan terjadi netrotoksis pada ginjal ya, tapi jarang terjadi.
Pak, saya izin bertanya, ini PPT-nya jalan nggak ya, Pak? Karena tadi dari saya perhatikan cuma ngestak di satu halaman ini yang menurunkan tingkat senyawa toksisitas. Masa? Berarti belum ya. Yang ini, Ah iya, iya Pak. ulang dulu ya. Tadi sampai antidotum ya. Tadi sudah ada ya 4 mekanisme. Kalau ini kalkulasi antidotum menurut cara kerjanya. Ada secara kimiawi, farmakologi, dan fungsional. Ada 3. Untuk kimiawi itu masih berhubungan sama pembentukan kelat ya. Dimana pasti kalau kimia itu ada ikatan dan perubahan senyawanya ya. Contoh itu di merkarbol ya. Di mana biasa digunakan tadi untuk arsen, merkuri, dan tipal. Di mana kita tahu efek sampingnya terkait alergia, hipertensi, mual, dan iritasi lambung. Baru untuk yang ada contoh pembahasannya seperti ini ya, sama semua ya. Itu bisa dibaca untuk suplemen untuk kelat sama semua. Lanjut baca aja. Baru untuk dextroamphetamine ya, di mana itu dia tuh membentuk kelat dengan Fe, di mana bisa diberikan secara infus maupun intramuskuler, di mana metabolisme dari proses kelat tersebut akan melalui ginjal dan urin akan berwarna merah. Di mana kita tahu Fe yang melebihi itu akan menyebabkan tertoksik pada ginjal ya, tapi jarang terjadi. Baru ada contoh lain 3NT. Itu membentuk kelat dengan CU+, terapi terbatas untuk penyakit Wilson S pada individu yang tidak dapat mentolerir penicillin. Itu ada contoh-contohnya ya. Selain itu ada contoh yang lain seperti ini, bisa dilihat ya. Baru ada dosisnya dan senyawa logam. Jadi kebanyakan untuk antitodon yang bekerja secara kimiawi itu biasanya itu senyawa logam ya, yang keracunan logam diberikan. Padahal dosisnya juga ada, contohnya itu ada mercaptor 10% ya. Tadi contoh logamnya. Selain ini ada lagi, ada antimol, keran tembaga, emas juga bisa ternyata untuk keracunan. Kalau dosisnya itu bisa diberikan 3-4 mg per kilogram melalui injeksi IM setiap 4 jam pada hari ke-1. Dan ini kalau dosisnya berbeda-beda ya selama 3 hari, bisa dilihat. Kalau antitodon yang bekerja secara farmakologi, itu suatu antitodi yang bekerja mirip dengan zat toksik, bekerja pada reseptor yang sama atau berbeda. Jadi yang tadi ini yang berlawanan dengan efek dari toksisitas seperti nakloksan ifosida, itu bekerja untuk keracunan opium ya. Ini sama seperti yang tadi ya. Baru ada antitodon yang bekerja secara fungsional. Dapat juga digunakan sebagai antitodon non-spesifik karena berguna sebagai terapi sintomatik dan mengantonis beberapa jenis zat toksik ya. Sebagai contoh penggunaan desepan untuk menghambat kejang dan vaskulasi yang disebabkan asap seperti organofosfat, karpama, dan stimulan. Jadi tadi ada yang kita bahas ya tentang organofosfat ya, di mana apabila orang terpapar organofosfat itu akan menyebabkan kejang ya. Jadi penggunaan antitodi yang bekerja secara fungsional itu contohnya itu adalah diazepam ya. Di mana diazepam kita tahu digunakan dalam terapi anti kejang. Jadi dapat digunakan dalam keracunan organ fosfat atau stimulan lainnya. Ini sama ya contoh obat. Kalau ini metode terapi antitodon pada dasarnya terbagi atas 2 ya. Ada metode khas sama khas. Kalau untuk metode khas itu metode umum yang dapat diterapkan pada sebagian besar zat beracun. Tunggu dulu ya, sebelum kita lanjut ada mau ditanyakan dek? Ini kedengaran.
Ada mau ditanyakan mungkin semuanya? Suara saya kedengaran ya? Tidak suara. Dengar, Kak. Ini kok smart play. Oh. Judul ya, dari untuk metode ada terapi, ada terbagi tahap sama khas ya. Kalau untuk tahap itu metode umum yang dapat diterapkan sebagian besar sak beracun ya. Contohnya itu pergeseran kurva absorpsi ke kanan dengan pemberian epitika pembelasan lambung dan penyerapan. Itu OTTAS itu bekerja dengan cara menggeser kurva absorpsi itu ke kanan ya, menjadi lebih lambat. Contohnya itu ada pemberian epitika, pembelasan lambung dan penyerapan. Nanti kita bahas lagi. Baru metode khas itu metode yang hanya dapat digunakan bila zat beracunnya telah diketahui seperti serta antitodonnya ada. Jadi kalau untuk metode khas hanya bisa dilakukan apabila kita mengetahui senyawa zat beracunnya itu apa, seperti itu. Contohnya itu ada cyanida ya. Contoh untuk menggeser kurva distribusi ke kanan. Jadi ya itu menggeser distribusi ke kanan dapat digunakan diasulfa untuk terapi keracunan cyanida. Ini siapa juga ya? Ke kanan. Oh ini. Contohnya tata cara pesan terapi dilihat dari kurva ya. Ini kadar dalam darah ya. Kalau ini dia itu KTM, kadar toksik minimum ya. Jadi untuk pengurangan absorpsi, kalau untuk tahap dia itu menggeser ke kanan ya, menjadi mengurangi proses menggeser ke kanan itu berarti dia tuh puncaknya. Kan kalau terjadinya tosisitas itu dilihat dari grafik ya, dia itu melewati KTM. KTM itu kadar toksik minimum. Jadi batasnya apabila melewati ini berarti dosis itu kandungan senyawa dalam kadar dalam darah itu bisa menyebabkan tosisitas. Jadi kalau untuk terapi tadi apa? Takhas, itu menggeser absorpsinya itu ke kanan geraknya. Jadi geser ke kanan menjadi lebih turun puncaknya melewati garis seperti itu. Kalau untuk peningkatan eliminasi itu dia itu menggesernya juga ke dengan cara menaikkan ambang batas toksiknya ya. Kalau distribusi eliminasi itu menggeser ke menaikkan ambang batasnya toksik seperti ini gambar ya. Ini letal kematian. Kalau graf ini menunjukkan bahwa kadar toksik itu penentukan keberhasilan terapi itu dilihat dari kadar dan waktunya ya. Apakah melewati kadar dari toksisitas atau enggak. Ini apa ya? Ini sama seperti yang tadi ya. Menggeser ke slop fase absorpsi distribusi ke arah kanan. Untuk mengurangi kadar toksik di dalam plasma darah. Untuk pergeseran kurva fase absorpsi ke arah kanan ini akan memperlambat absorpsi. Jadi sehingga dapat mempercepat penurunan intensitas efek beracun. Untuk melakukan hal ini dapat dilakukan dengan dua metode. Metode tidak khas. Tadi seperti emetika itu contohnya bisa amorfin, sirup IPK. Kalau meminta mekanis itu menaruh jari pada kerongkongan bagian atas ya. Berarti kalau permintaan atau memuntahkan secara mekanis ya, maksudnya poin 2 itu mengeluarkan di lambungnya senyawa yang ada dalam lambung sak beracun dilakukan kerongkongan bagian atas.
Penetrasi kimia itu biasanya penetrasi asam basa, bisa digunakan baru penyerapan arang aktif metode tidak khas. Contoh-contohnya. Kalau yang ini contoh produknya, ada contoh terapinya bisa menggunakan produk apa saja dengan metode khas. Kalau metode khas ini contohnya ada pembentukan kompleks yang kurang toksik seperti tadi ya, seperti ikatan dengan biasanya sak besi dengan antitodum sodium bikarbonat itu akan menghasilkan produk hidrokarbonat yang kurang toksik seperti itu contohnya. Kalau metode khas. Oh, terbalik ya. Baru lanjut lagi yang pergeseran kurva fase distribusi ya. Tadi yang absorpsi. Jadi kalau yang ini yang absorpsi ya, di mana absorpsi dan distribusi ke kanan. Ini. Kalau ini tadi kan ada absorpsi sama distribusi ya. Jadi kalau untuk menggeser absorpsi ke arah kanan kurva itu bisa menggunakan metode tidak khas. Ini contohnya ada emetika, pemintaan mekanisme, pemintaan kimia, dan penyerapan. Sedangkan kalau untuk metode khas itu bisa pembentukan kompleks kurang toksik. Kalau untuk menggeser absorpsinya ke kanan. Sedangkan kalau untuk terapi menggeserkan kurva fase distribusi ke kanan ini akan memperlambat penyebaran zat toksiknya. Untuk melakukan hal ini dapat dilakukan dengan dua metode tadi, yang metode tidak khas sama khas ya. Kalau metode tidak khas itu misalnya itu menyerap ion dengan cara perubahan pH darah, perbaikan keseimbangan asam basa. Kalau itu penggantian tanpa ikatan racun atau infus albumin. Kalau metode khas sih pembentukan produk kurang toksik dengan cara hambatan bersama metabolisme. Kalau contohnya itu misalnya cyanida dengan antitodumnya itu diosulfat, itu menghasilkan diocyanida yang kurang toksik. Kalau ini strategi terapi kedua ya, menggeser kemiringan fase arah kiri. Kalau fase arah kiri itu dia itu akan mempercepat eliminasi racun ya, seperti metabolisme dan ekspresinya itu dipercepat. Jadi itu ke kiri. Berarti dia tuh proses eliminasinya di kalau sebelah kiri kan ini yang fase grafik normalnya. Tapi dengan menggeser ke kiri, maka akan mempercepat proses eliminasinya dari metabolisme ekspresi sehingga kadar toksi itu tidak tercapai di grafik ini. Terjadi penurunan apabila ke kiri. Untuk terapinya itu bisa menggunakan terapi metode tidak khas seperti hipodialisme, hemodialisis ya, dialisis peritoneal, pertukaran transfusi pada penyelesaian pH dan diuresis bisa dilihat. Kalau untuk metode khasnya ini ada juga di mana fermentasi itu dia tuh senyawa yang meningkatkan ekspresi atau pembentukan produk kurang toksik dengan cara pembentukan gelas atau komplisasi ya. Contohnya itu seperti subracun ion bromida dengan antitodum ion klorid itu bisa menghasilkan produk di mana terjadi peningkatan ekspresi ginjal. Jadi maksudnya terjadi peningkatan ekspresi pada ion bromida. Kalau untuk strategi ketiga juga ada ya, ada penaikan nilai ambang toksik ya. Jadi ini mungkin strategi ketiga di mana dia berbeda dengan kesatu. Kalau kesatu kan tadi meningkatkan absorpsi dan distribusi itu kurvanya ke kanan ya. Sedangkan kalau yang kedua tadi berhubungan dengan eliminasinya di mana geser ke kiri. Sedangkan untuk penaikan nilai ambang toksik yang poin ketiga itu
dia akan mempercepat penurunan intensitas toksik racun karena ambang toksik tersebut lebih sulit tercapai. Di mana itu meningkatkan kadar toksik dari senyawa tersebut ya. Kapan senyawa tersebut dapat menghasilkan melewati KTM maksudnya. Contoh itu metode tidak khas itu ada pernapasan buatan untuk memelihara oksigenasi darah, memelihara sirkulasi darah, memelihara kencang elektronik, memelihara fungsi ginjal. Metode khas itu bisa menggunakan senyawa pendukung seperti keracunan warfarin ya, bisa menggunakan antidot dan vitamin K. Produk itu menghasilkan antagonis bekerja dengan warfarin. Ini yang kamu ini nak. Ini yang kamu mau. Ini sama-sama yang tadi ya di awal. Tuh. Iya. Ini. Ah. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari slide antidotum. Ini ya, Slan. Nih. Atau kurang dipahami ya? Mungkin. Iya, yang ini nak. Ada yang kurang dipahami mungkin, Bapak. Jadi ada orang nggak ini? Tidak jawab. Perlu kita. Ada mau ditanyakan dek mungkin dari target terapi dari antidotum. Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Ada yang bisa menyimpulkan, Mas Rizky mungkin? Boleh. Iya. Jadi secara pengertian, antidotum adalah obat yang melawan efek racun, penyakit dan lain sangat luas, mencakup semua agen terapeutik yang digunakan untuk pengobatan racun. Kalau secara definisi, antidotum ini adalah istilah lainnya adalah penawar racun. Obat yang memiliki mekanisme kerjanya telah tentukan yang mampu memodifikasi toksikonetik dan toksidinamik dari racun yang memberikan manfaat yang signifikan. Terus untuk klasifikasi antidotum sendiri dibaginya 3. Pertama, antidotum yang bekerja secara kimiawi, yang bekerja secara farmakologi, dan terakhir yang bekerja secara fungsional. Terus ada metode terapi antidotum ini dibagi menjadi 2, metode tak khas dan metode khas. Metode tak khas adalah metode umum yang dapat diterapkan pada sebagian besar zat racun. Contohnya seperti pergeseran kurva absorpsi kanan, kemudian emetika, penjelasan lambung, dan lain-lain. Kalau metode khas, inilah metode yang hanya dapat digunakan bila zat beracunnya telah diketahui, serta antidotumnya telah ada. Contohnya untuk menggeser kurva distribusi ke kanan, dan dapat digunakan tiosulfat untuk terapi keracunan cyanida. Sekian, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin saya ringkas dulu ya. Jadi antidotum itu secara garis besar merupakan suatu penawar pastinya ya. Di mana merupakan suatu senyawa atau obat yang diberikan untuk mengurangi atau menghambat toksisitas dari suatu senyawa toksik. Di mana bisa dengan cara tadi ada 4 ya mekanismenya. Ada langsung mengikat senyawa toksiknya, atau langsung menghambat atau berikatan dengan suatu enzim. Ketiga, berhubungan dengan penurunan metabolik yang toksik pada senyawa toksik ya, menghasilkan metabolik yang kurang toksik atau tidak aktif. Baru keempat, dengan cara berlawanan ya, antagonis menghasilkan sifat mekanisme antagonis berlawanan dengan efek toksisitas. Seperti itu untuk mekanisme. Kalau untuk terapinya sendiri, tadi ada
ada yang dibilang tadi yang tak khas sama khas ya, itu secara umum. Ada yang kalau tak khas itu bisa diberikan pada semua toksisitas ya. Baru kalau khas itu harus diketahui dulu senyawa toksisitasnya, baru kita bisa memberikan obatnya. Dalam terapi ada yang ditargetkan itu ada 3 metode secara garis besar ya. Di mana itu dengan cara menggeser kurva dari absorpsi dan distribusi. Di mana itu dia tuh menggeser ke kanan ya, menggeser ke kanan. Ini. Pergi. Itu nggak mau. Ini udah hancur, Pak. Menggeser ke kanan sehingga menyebabkan pengurangan absorpsi dan penaikan ambang toksi pada proses distribusi ya. Ini. Baru ada juga kedua itu menggeser kemudian ke arah kiri. Itu berhubungan dengan mempercepat proses eliminasi racun, sistem metabolisme dan ekspresi dipercepat. Contoh sananya itu mungkin yang ada, bisa kalian baca lagi. Baru ada yang ketiga, menaikkan nilai ambang batas toksiknya, di mana dia itu penurunan mempercepat penurunan intensitas toksik racun karena ambang tersebut lebih sulit tercapai ya. Jadi ambang toksik itu dibuat tinggi KTM-nya. Kalau untuk ketiga. Ini loh isinya sayang. Isinya tuh ini. Isinya tuh ini. Sama. Ini coba. Ada mau lagi ditanya? Ada lagi deh ditanya mungkin? Atau masih ada yang kurang dipahami? Enak. Ini kan puasa, nggak tahu nih rasanya kayak apa. Mau coba lagi. Nggak suka, Bang. Itu sirup. Ada deh mungkin mau ditanyakan. Materi saya sedikit ya. Atau Sepertinya tidak ada Pak yang ditanyakan. udah. Mas Arya mungkin ada mau sudah dipahami semua? Mas, mana? Biar. Mas Arya ada? Halo? Enak. Mana Mas Arya ini? Enggak ada. Mas Aryanya ada? Sepertinya mic-nya bermasalah, Pak. Oh, masalah. Saya SM dulu lah. Kita presentasi dulu. Tadi belum kesan ya? Dia aku nggak mau masuk mobilnya orang. Mau masuk mobilnya orang. Siap. Asli Pak. Mau buka pintu mobil. No, jatuh. Oh, nggak percayanya ya, Bang. Ini nah, isinya tuh yang ini. Moral Kamal Muhammad ada? Kemarin aktif kan ya? Saya hafal mukanya. Mana orangnya? Ada Moral Kamal? Ada ya? Itu saya maksudnya apa? Muhammad Afrizal? Moral. Hadir Pak. Udah aku nggak dibuka semua. Muhammad Afrizal mana? Halo? Ya hadir Pak.
Diva Dahayu. Hadir, Pak. Naila Auliatul Aziza. Hadir, Pak. One Amirul Aziz. Hadir, Pak. Habibatul Muniro. Hadir, Pak. Sandri Angkreni. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Safira Wayu. Hadir, Pak. Hikmah Helmi. Oke. Hikmah Helmi ada. Hikmah ada Kak. Richa Maharani. Richa Maharani ada. Hadir, Pak. Hikmah hadir, Pak. Ada ya. Richa Putri Wulandari. Hadir, Pak. Rara ada. Hadir, Pak. Salma. Hadir, Pak. Sari. Hadir, Pak. Hajar. Hajar Yaya. Hajar Yaya Abdul Fatah Muhammad. Hadir, Pak. Rosa Ramayanti. Hadir, Pak. Terus semua juga ini ya. Coba cepat. Terus totalnya berapa sih? 166 tambah 65 ya? 66 tambah 66. 120 100 132, Pak. 132. Totalnya berapa? Kurang satu ya? Siapa ya? Mama Moral Kamal ya? Berarti. Pak. Halo, Iya, siapa ya? saya Muram Gamal. Oh ada ya. Ya Pak, mohon maaf. Ya, enggak apa-apa. Kurang satu orang siapa ya? Sudah ada Mas Aryanya? Mas Arya. Oh iya, bisa dilihat slide sini. Tidak ada pertanyaan lagi, Dek. Nanti suruh Mas Arya ambil rekamannya ya di yang hadir. Enggak. Tapi kalau di Zoom bisa minta sama Pak. Ada lagi deh mau ditanyakan mungkin. Kayaknya hadir semua ya mungkin. Nanti dicek di daftar kehadiran di Zoom-nya mungkin. Ada mau ditanyakan mungkin yang terakhir? Kalau tidak ada, mungkin kita pertemuan hari ini ya. Baru selamat istirahat. Apa? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pertanyaan, Dek. Mungkin mau ditanyakan mungkin
Yang kurang dipahami atau apa, Dek? Nggak ada lagi? Sementara ini belum ada, Pak. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis ya. Untuk menutup pertemuan kali ini. Subhanakallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sebelumnya juga saya minta maaf karena di hari libur kita melaksanakan pertemuan secara daring. Kurang lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Sadli.